Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, informasi mengenai Kabupaten Kota Waringin Timur dan sekitarnya telah kami rangkum untuk Anda dalam Jurnal Kotim. Bersama saya Fibi Srayu Anita, berikut informasi selengkapnya. Desa Bagendang terpilih sebagai percontohan desa anti korupsi tingkat Provinsi Kalimantan Tengah. Desa di Kecamatan Mentaya Hilir Utara, Kabupaten Kota Waringin Timur itu diusulkan untuk ditetapkan menjadi desa anti korupsi tingkat nasional oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia. Tim Observasi Desa Anti Korupsi Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK RI yang diketuai Frismon Wongso hadir ke Kota Waringin Timur untuk menjadi narasumber bimbingan teknis program Desa Anti Korupsi. BIMTEK dilaksanakan di Desa Bagendang Hilir, Kecamatan Mentaya Hilir Selatan, Rabu 21 Juni. Dipilihnya Desa Bagendang Hilir sebagai lokasi BIMTEK karena desa ini ditetapkan sebagai percontohan desa anti korupsi tingkat Provinsi Kalimantan Tengah. Desa Bagendang Hilir juga diusulkan untuk menjadi desa anti korupsi tingkat nasional yang ditetapkan oleh KPK RI. Frismon Wongso mengatakan Desa Bagendang Hilir harus menjadi teladan bagi desa di sekitarnya. Jika ditemukan adanya indikasi korupsi, maka akan dikeluarkan dari daftar nominasi. Untuk optimalisasi program desa anti korupsi, kepala desa tidak bisa bekerja sendiri, perlu dukungan seluruh jajaran dan masyarakat untuk bersama-sama mencegah perilaku korupsi di semua level atau tingkatan. Insya Allah kami akan melakukan di beberapa kabupaten kota untuk dijadikan piloting project juga kabupaten ataupun kota anti korupsi. Dengan demikian, desa-desa setelah desa yang dideklar sebagai desa percontohan, maka harus sudah ke depannya desa tersebut menjadi api di sekitar desa-desanya. Jadi nanti Bagendang ini akan jadi obor pertama untuk desa percontohan anti korupsi dan harus menjadi tauladan. Ya, beban Pak Kolik ya. Jadi bukan enak, jadi beban secara moral, secara seluruh masyarakat harus ikut didukung. Kerjaan kita kemungkinan kalau tidak ada didukung dari masyarakat, mungkin kita berjalan sendiri tidak bisa, tetapi semua elemen masyarakat itu memang perlu dukungan dan mencegah hal-hal itu dari masyarakat yang banyak, sehingga kita bisa membuat desa kita sebagai desa anti korupsi. Mudah-mudahan kedepannya siapapun kepala desanya nanti akan berkomitmen dengan tekad kita sama-sama bahwa kita bisa sebagai calon desa anti korupsi. Sementara itu, Bupati Kota Waringin Timur Halikinur menyebut pihaknya berkomitmen mendukung penuh pencegahan korupsi di tingkat desa. Adanya lonjakan anggaran desa yang belum diimbangi dengan SDM memadai rawan terjadi pelanggaran aturan. Kami sangat mendukung sekali dan apresiasi serta penghargaan kepada KPK RI di mana program mereka itu pencegahan dari desa, karena kita tahu setelah pemerintahan Pak Jokowi membuat program yang cukup besar, yaitu mengalokasikan dana melalui pembangunan dari desa, sehingga dulu yang hanya puluhan juta anggaran untuk desa sekarang sudah miliaran, dan itu sangat besar. Dan ini juga rawan, di satu sisi rawan karena memang SDM desa yang sangat terbatas dan kualitas juga masih perlu ditingkatkan, dan juga desa menerima dari sekian puluh juta menjadi miliaran, itu kan sangat berpengaruh sekali secara psikologis, sehingga perlu sekali bagaimana upaya ini dilakukan pencegahan mulai dari desa. Dengan semua desa menjadi desa anti korupsi, maka pelaksanaan pembangunan akan lebih maksimal dalam penggunaan anggaran sesuai aturan dan efisien. Untuk mewujudkan itu, perlu dukungan dan keterlibatan semua pihak.
Masud Badarudin, Hayat TV. Setelah sempat ditemukan banyak data ganda, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota Waringin Timur akhirnya menetapkan 303.608 daftar pemilih tetap atau DPT Pemilihan Umum 2024. DPT ditetapkan berdasarkan hasil rapat pleno pada Rabu 21 Juni malam. Rapat pleno terbuka penetapan DPT Pemilu 2024 dilaksanakan KPU Kota Waringin Timur bersama Bawaslu, PPK serta Panwaskam dan sejumlah perwakilan partai politik beserta pemilu di daerah setempat. Dalam rapat pleno tersebut, PPK dari 17 kecamatan membacakan hasil rekapitulasi di masing-masing kecamatan. Hingga akhirnya terakumulasi sebanyak 303.608 DPT di Kota Waringin Timur. Jumlah tersebut terdiri dari 115.382 laki-laki dan 147.776 perempuan yang berada di 185 desa dan kelurahan dengan jumlah 1.169 tempat pemungutan suara atau TPS yang 11 diantaranya adalah TPS khusus. Ketua KPU Kota Waringin Timur Siti Fatona menjelaskan, sebelum penetapan DPT tersebut pihaknya sempat menemukan banyak data ganda. Kegandaan data tidak hanya terjadi antar kecamatan, melainkan hingga antar kabupaten bahkan provinsi. Kegandaan data tersebut telah diselesaikan dan dibersihkan berkat difasilitasi oleh KPU RI dengan mengumpulkan seluruh KPU yang ada di daerah. Hari ini kami menetapkan untuk DPT atau daftar pemilih tetap KPU Kabupaten Kota Waringin Timur berjumlah 303.608 dengan jumlah TPS-nya 1169. Pasca rekapitulasi oleh teman-teman PPK, memang tahapan selanjutnya adalah penyusunan daftar pemilih tetap oleh KPU Kabupaten Kota Waringin Timur dengan memastikan pengecekan kembali untuk data ganda dan lain data yang tidak memenuhi syarat itu yang kami laksanakan, dan dari data ganda itu sudah kami laksanakan pencermatan bersama dan hasilnya ya sudah sekarang ini yang sudah kami tetapkan hari ini. Data ganda itu adalah data ganda di internal KPU Kabupaten Kota Waringin Timur, bisa juga dengan antar kabupaten di Kalimantan Tengah dan juga bisa antar provinsi, dan itu kemarin sudah kami laksanakan pembersihan bersama pada saat oleh KPU RI difasilitasi, kami semua dikumpulkan di Bali di Bali untuk melaksanakan pencermatan bersama, memastikan data-data ganda itu sudah ditindaklanjuti. DPT yang telah ditetapkan tersebut nantinya akan digunakan dalam pemilu 2024 pada tanggal 14 Februari. Sementara untuk pemilihan kepala daerah akan dilakukan tahap lanjutan melalui pemutakhiran DPT yang ada. Masud Badarudin, Hayat TV. Untuk kesekian kalinya, kebakaran lahan terjadi di Jalan Bumi Ayu Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur pada Rabu 21 Juni. Terbakarnya lahan sekitar 1 hektar lebih semak belukar di lahan gambut itu sengaja dilakukan oleh orang tidak bertanggung jawab. Berdasarkan catatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Waringin Timur, kebakaran lahan di Jalan Bumi Ayu Sampit sudah yang keempat kalinya terjadi, dengan titik lokasi kebakaran yang cenderung berdekatan. Meski kobaran api yang membakar lahan tidak tampak dari atas permukaan tanah, namun karena terjadi di lahan gambut maka bara api dapat menjalar hingga ke bawah permukaan tanah. Sehingga petugas gabungan dari BPBD, Dinas Damkar, Manggala Agni, serta TNI dan Polri harus berjibaku memastikan kebakaran lahan gambut sekitar 1 hektar itu benar-benar padam. Ditambah lagi, petugas harus dihadapkan dengan tidak adanya sumber air di sekitar lokasi.
Kepala BPBD Kota Waringin Timur Multajam menyebut kuat dugaan kebakaran lahan yang kesekian kalinya terjadi di Jalan Bumi Ayu Sampit ini sengaja dibakar oleh oknum tidak bertanggung jawab. Menurut Multajam, perlu adanya perubahan perilaku masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan dibakar, terlebih di musim kemarau seperti ini. Diakui Multajam, adanya keterbatasan petugas dalam mengawasi dan menanggulangi kebakaran lahan yang terjadi, sehingga perlu partisipasi masyarakat untuk bersama-sama menjaga agar kebakaran lahan tidak terjadi. Ini adalah yang keempat ya, tapi di lokasi yang hampir bersebelahan. Sebenarnya ini juga menjadi catatan kita bersama bahwa perilaku masyarakat juga masih untuk membakar lahan ini, pembukaan lahan yang akan dibakar. Jadi kita berharap semua pihak berkontribusi lah pada bagaimana kita mencegah kebakaran lahan dan hutan. Jadi kalau kita berharap hanya dengan petugas, tentunya juga terbatas kemampuan. Ya kita berharap kontribusi masyarakat ya, kesadaran, memang kesadaran ini penting. Tapi ya mereka kadang-kadang maksudnya ingin membakar hanya setumpuk sampah atau setumpuk daun, tapi mereka tidak sadar bahwa di areal gambut ini sangat cepat sekali penyebarannya dan tingkat pemadamannya tentu akan semakin sulit. Perlu waktu sekitar 1 jam lebih bagi petugas gabungan untuk akhirnya bisa benar-benar dapat memadamkan kebakaran lahan gambut di Jalan Bumi Ayu tersebut. Masud Badarudin, Hayat TV. Dinas Pertanian Kabupaten Kota Waringin Timur lakukan pemeriksaan kesehatan hewan kurban di beberapa tempat di Kota Sampit. Dalam pemeriksaan, petugas menemukan sejumlah hewan yang belum sesuai syarat kurban, Rabu 21 Juni. Pemeriksaan kesehatan hewan kurban salah satunya seperti di tempat penjualan hewan kurban di Jalan HM Arsat Sampit. Pemeriksaan dilakukan dengan melihat kondisi hewan secara fisik untuk mengetahui kelayakan hewan dikurbankan. Pemeriksaan hewan kurban terutama yang didatangkan dari luar daerah diawali dengan pemeriksaan administrasi untuk mengetahui perlakuan apa saja yang telah diberikan kepada hewan kurban, baik berupa vaksin dan lainnya. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Kota Waringin Timur Endra Yatno mengatakan, dari pemeriksaan yang dilakukan, hewan kurban yang dijual pedagang dinyatakan sehat secara fisik dan tidak ada cacat. Namun ditemukan beberapa hewan kurban yang belum cukup usia sebagai syarat kurban, yaitu sapi minimal berusia 2 tahun dan kambing 1 tahun. Di samping itu, dalam sebulan terakhir, petugas juga menemukan 2 ekor sapi di Kota Waringin Timur yang terpapar lumpy skin disease atau LSD. 2 ekor sapi tersebut kini sedang menjalani isolasi. Ini kalau dari segi fisiknya 100% layak sehat, cuma ada beberapa ekor yang belum waktunya untuk dikorbankan karena umurnya masih di bawah 2 tahun. Yang pasti itu tidak layak untuk korban kan, waktunya belum. Nah, jadi arahan kami kalau bisa tetap itu dijual, tapi untuk dikembangkan atau istilahnya dibudidaya lagi, dipelihara lagi supaya, tapi bukan untuk korban ya, enggak. Sudah kita beritahu karena sayang itu nanti masyarakatnya nggak tahu itu dipotong, itu nanti sapinya kita tandai lumpy skin disease. Jadi memang di Kotim ini sudah ada 1 bulan yang lalu ya. Memang ada 1-2 ekor. Kita sudah kirim sampel ke Banjarbaru, memang hasilnya positif. Tapi ternaknya sudah kita isolasi, sudah kita obati dan sekarang sudah menuju sembuh. Dan memang kalau melihat dari bentuk jejasnya memang memerlukan waktu 2-3 bulan untuk dia menjadi kembali pulih. Jadi sementara ini hewan yang kita
indikasikan LSD belum layak untuk korban karena belum sembuh betul gitu. Pemeriksaan oleh petugas mendapat respon baik dari pedagang hewan kurban. Pedagang menyebut hewan kurban yang mereka datangkan dari luar daerah sudah melalui serangkaian pemeriksaan kesehatan hingga pemberian vaksin di daerah asal, termasuk menjalani karantina selama 28 hingga 35 hari. Ya alhamdulillah mungkin niatnya sih lebih bagus, lebih menjaga pangan masyarakat untuk sapi kurban ini. Sebelumnya di daerah asal itu sudah dilakukan pemeriksaan juga, Pak? Sudah. Semua vaksinasi, PMK, brusellosis, LSD, izin beranak. Nah, ada tambahan lagi sekarang ini izin beranak itu. Wajib, iya. Kalau untuk karantina sendiri? Untuk karantina sendiri ya memang dilengkapi dulu dari suratnya itu baru masuk karantina. Berapa lama? 28 hari sampai 35 hari. Minimal 28 hari. Pemeriksaan kesehatan hewan kurban oleh Dinas Pertanian Kota Waringin Timur dilaksanakan selama 2 hari hingga tanggal 22 Juni. Pemeriksaan dilakukan di 45 titik, di mana 26 titik diantaranya berada di dalam Kota Sampit. Masud Badarudin, Hayat TV. Direktur Pembinaan Masyarakat atau Dirbinmas Polda Kalimantan Tengah, Kombes Ebet Kusnandar, memimpin apel besar Kepala Satuan Keamanan Lingkungan atau Kasat Kamling sekaligus pengukuhan Polisi RW Polres Kotim, Rabu 21 Juni 2023. Apel besar Kasat Kamling dan pengukuhan Polisi RW Polres Kotim ini turut dihadiri oleh Bupati Kota Waringin Timur Halikinur dan Dim 1015 Sampit Letkol Infantri Muhammad Tandri Subrata beserta pejabat lainnya. Dalam amanat Kepala Kepolisian Republik Indonesia saat dibacakan Dirbinmas Polda Kalteng, Kombes Ebet Kusnandar mengatakan bahwa apel besar Satkamling ini dilaksanakan guna meningkatkan Harkamtipnas menjelang pemilu serentak tahun 2024 serta revitalisasi Satkamling sehingga tercipta keamanan dan ketertiban masyarakat. Menurut Kombes Ebet Kusnandar, Satkamling memiliki peran sentral dalam upaya pemeliharaan Kamtipnas, terlebih bangsa Indonesia akan menghadapi agenda nasional yaitu pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024. Selain itu, Satkamling juga harus senantiasa bersinergi dengan TNI Polri dan pemangku kepentingan lainnya sehingga pelaksanaan tugas di lapangan dapat berjalan dengan optimal. Diperlukan peran dari seluruh masyarakat dan stakeholder terkait untuk melakukan upaya revitalisasi Satkamling dengan mengaktifkan serta memberdayakan kembali Satkamling yang ada di lingkungannya masing-masing maupun membentuk Satkamling baru sesuai target yang telah disepakati bersama. Saat ini Satkamling memiliki peran sentral upaya pemeliharaan Kamtipmas. Agenda nasional yaitu pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024. Saya berpesan agar kehadiran Satkamling harus betul-betul bisa menjadi calling system di lingkungannya masing-masing. Jangan ada perpecahan karena perbedaan pilihan. Mohon izin kami ulangi, saya berpesan selaku pimpinan Polri Kapolri agar kehadiran Satkamling harus betul-betul bisa menjadi calling system di lingkungan masing-masing. Jangan ada perpecahan karena perbedaan. Pada acara apel besar Satkamling yang diikuti jajaran Babin Kamtipnas, Satpam, awak Pos Kamling dan Ormas Senkom Mitra Polri tersebut turut diserahkan piala dan piagam penghargaan kepada juara 1, 2, dan 3 Lomba Satkamling Polres Kota Waringin Timur dalam rangka memperingati HUT Bayangkara ke-77 tahun 2023. Normansa, Hayat TV.
Acara penyambutan Dandim 1015 Sampit yang baru, Letnan Kolonel Infantri Muhammad Tandri Subrata, digelar melalui prosesi ritual potong. Persembahan tradisi ini sebagai upaya melestarikan warisan seni dan budaya khas suku Dayak di Kabupaten Kota Waringin Timur, Rabu 14 Juni 2023. Kedatangan Dandim 1015 Sampit yang baru, Letnan Kolonel Infantri Muhammad Tandri Subrata bersama Ketua Persit KCK Cabang 41 Dim 1015 Sampit Tutih Tandri Subrata disambut dengan penuh kehangatan dari tokoh adat dan jajaran prajurit setempat. Berikutnya, sesuai tradisi sebelum memasuki lokasi acara, oleh Damang Adat Kecamatan Mentau Baru Ketapang Pitriadi menanyakan maksud dan tujuan kedatangan ini. Dengan jawaban tegas, Letkol Infantri Muhammad Tandri Subrata menyatakan mohon izin memasuki wilayah ini sekaligus untuk mengawali tugasnya sebagai Dandim 1015 Sampit yang baru. Dengan menggunakan sebilah mandau dilakukan prosesi potong pantan yang dalam tradisi adat suku Dayak dilakukan untuk mencegah terjadinya hal-hal yang buruk bagi penduduk setempat maupun para tamu. Kepercayaan adat suku Dayak apabila kayu tersebut dipotong tanpa halangan berarti tamu tersebut dapat diterima dan dilancarkan jalannya saat berkunjung. Usai prosesi ini, sembari diiringi lantunan lagu Selamat Datang dengan penuh heroik, berikutnya Dandim 1015 Sampit yang baru, Letnan Kolonel Infantri Muhammad Tandri Subrata, bersama Ketua Persit KCK Cabang 41 Dim 1015 Sampit, Tutih Tandri Subrata, disambut dengan meriah para prajurit saat mulai memasuki markas Kodim 1015 Sampit. Tampak pejabat sebelumnya, Letkol Infantri Abdul Hamid bersama istri dengan penuh keramahan turut menyambut kedatangan Dandim 1015 Sampit baru ini. Tentunya momen ini sekaligus perkenalan dari Komandan Kodim 1015 Sampit yang baru. Sebagai komandan baru, akan menjalankan secara maksimal program-program yang bermanfaat bagi masyarakat. Dirinya ingin jajaran Kodim 1015 Sampit beserta anggota dapat hadir di tengah kesulitan masyarakat sebagai solusi. Ya, untuk program ke depan, ya, intinya saya sebagai komandan Kodim akan bersinergi dengan pimpinan wilayah, bupati, dan seluruh Forkopimda dalam rangka menyukseskan pelaksanaan tugas-tugas pemerintah di daerah. Selain itu juga kita kemarin dari Pak Gubernur kan sudah ada perintah siaga karhutla ya. Nah, itu kita juga siap untuk menyukseskan dan mengantisipasi terjadinya kebakaran hutan di wilayah Kotim maupun Suruyan. Kepergian Letkol Abdul Hamid mengemban tugas barunya sebagai Pabandia 2 Intel Geospasial Spaban 5 Intelek Sintel AD diwarnai suasana haru. Letkol Abdul Hamid mengaku bangga dan senang bisa menjadi bagian dari masyarakat Kota Waringin Timur dan Seruyan yang dinilai kompak menjaga kondusivitas daerah. Ia meyakini di bawah kepemimpinan Letkol Subrata, Kodim 1015 Sampit akan lebih baik. Saya merasa bangga dan senang bisa menjadi bagian masyarakat Kota Waringin Timur dan masyarakat Kabupaten Seruyan. Ini suatu pengalaman yang sangat berharga bagi saya. Masyarakat-masyarakatnya pun luar biasa. Unsur-unsur Forkopimda baik Kabupaten Kotim maupun Seruyan juga luar biasa. Elemen-elemen masyarakat pun luar biasa, terutama dalam menjaga kondusivitas wilayah. Dan saya yakin, percaya bahwa pengganti saya, Letnan Kolonel Tandri, akan lebih baik dari saya. Merupakan energi yang baru, tenaga yang baru, tentunya pemikiran-pemikiran pun yang lebih maju. Abdul Hamid menambahkan berbagai hal positif dan pengalaman selama menjabat sebagai Dandim 1015 Sampit akan dimanfaatkan sebagai bekal dalam pengabdian dan dedikasi di tempat tugas yang baru serta tugas-tugas berikutnya.
Nurmansa, Hayat TV. Beralih ke berita dari Kota Waringin Barat, pemirsa, dalam rangka menyambut HUT Bayangkara ke-77 Polres Kota Waringin Barat, menggelar turnamen mini soccer yang diikuti oleh puluhan tim dari berbagai instansi di lapangan mini soccer 88. Turnamen mini soccer dalam rangka menyambut HUT Bayangkara ke-77 dilaksanakan selesai dalam 1 hari dengan sistem gugur. Dalam event yang digelar di lapangan mini soccer 88 ini, diikuti peserta sebanyak 16 tim dari instansi di Kota Waringin Barat. Pada pertandingan pertama atau laga pembuka, bertemu antara tim dari Polres Kota Waringin Barat melawan tim dari Kejaksaan Negeri yang sebelumnya diawali kick-off oleh Kapolres Kota Waringin Barat AKBP Bayu Wicaksono sebagai tanda dimulainya pertandingan. AKBP Bayu Wicaksono mengatakan bahwa turnamen mini soccer antar instansi ini dalam rangka memeriahkan HUT Bayangkara yang ke-77. Selain memeriahkan Hari Bayangkara, turnamen mini soccer ini untuk meningkatkan jalinan silaturahmi antar instansi dan juga memperkuat sinergi. Dalam rangka Hari Bayangkara ke-77, kita mengundang instansi, kantor yang ada di Kabupaten Kota Waringin Barat ini untuk berpartisipasi. Nanti turnamen ini dilaksanakan singkat, yaitu 1 hari saja. Jadi sistemnya ini sistem gugur, ya, sistem gugur. Nanti direncanakan selesai itu malam, ya, malam sampai dengan acara puncak juga. Dan nanti sore kita para Forkopimda, termasuk saya di dalamnya, akan melaksanakan kegiatan pertandingan eksibisi, ya. Jadi pertandingan ini, turnamen ini selain untuk memeriahkan Hari Bayangkara, ini juga untuk meningkatkan jalinan silaturahmi kita antar instansi dan juga memperkuat sinergi kita, ya, dalam rangka penugasan melalui kegiatan olahraga, terutama yaitu olahraga mini soccer ini. Sebagaimana kita ketahui, olahraga sepak bola ini sangat digandrungi oleh banyak kalangan, ya, masyarakat. Selain itu, turnamen mini soccer yang saat ini digelar sebagai pemulaan, yang nantinya Polres Kota Waringin Barat akan kembali berkoordinasi dengan dinas terkait dan juga PSSI Kota Waringin Barat guna menggelar turnamen open mini soccer. AKBP Bayu Wicaksono juga berharap dalam turnamen mini soccer ini bisa bersatu menjunjung tinggi sportivitas, jadikan sebagai ajang silaturahmi dengan rasa kekeluargaan. Muhammad Iksan, SBTV. Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kota Waringin Barat hari ini menggelar rapat rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih tetap atau DPT pada pemilihan umum tahun 2024 di tingkat Kabupaten Kota Waringin Barat. Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kota Waringin Barat menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi penetapan daftar pemilih tetap atau DPT pada pemilihan umum tahun 2024. Menurut Ketua KPU Kota Waringin Barat, Khaidir menyebut bahwa dasar dari kegiatan ini adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU nomor 7 tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 2 tahun 2022
tentang penyusunan daftar pemilih dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan sistem informasi data pemilih. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024 dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang pedoman teknis penyusunan daftar pemilih dalam negeri pada penyelenggaraan pemilihan umum. Berdasarkan hal tersebut, KPU Kota Waringin Barat melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi penetapan daftar pemilih tetap atau DPT tingkat Kabupaten Kota Waringin Barat pada pemilihan umum tahun 2024 dengan agenda pertama rekapitulasi penetapan DPT, agenda kedua yakni tanggapan dan masukan terhadap data pemilih berdasarkan dokumen autentik yakni KTP-L atau KK. Kegiatan ini dihadiri Ketua Bawaslu Kota Waringin Barat, dari Polres, Kodim 1014 Pangkalanbun, Kepala Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, serta Lapas Pangkalanbun. Selain itu juga dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Waringin Barat, Kesbangpol, Ketua dan anggota PPK se-Kota Waringin Barat, serta utusan dari partai politik peserta pemilihan umum tahun 2024. Muhammad Nasihin, SBTV. Demikian pemirsa informasi dari Kota Waringin Barat tadi sekaligus menutup jumpa kita pada kali ini. Saya Fibis Rayu Anita mewakili jajaran yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.